Aloha. Ya, sekarang gue mau bahas squadnya Argentina. Dan gue bilang ini Argentina menjadi tim yang paling balance dari setiap posisi. Dan gue bilang ini Argentina akan jadi calon kuat buat penantang serius di World Cup nanti. Nah, gue akan beberkan alasannya di dalamnya. Dan kita pilah dulu dari pemainnya masing-masing ya. Dari kiper, mereka punya Martinez ya si Aston Villa, terus si Rulli-nya Villarreal sama kiper lokalnya satu dari River Plate. Nah, kiper ini mereka ya sebenarnya nggak bisa dibilang top karena mereka cuman main di tim papan tengah lah ya. Memang Argentina kekurangan stok di kiper, tapi at least kemampuan dari dua kipernya kayak si Martinez Rulli ini bisa saling berkesinambungan lah. Dan gak ada yang bisa dibilang jelek, gak ada yang bisa dibilang bagus. So, kalau misalnya salah satu lagi underperform, bisa diisi oleh salah satunya lagi. Jadi ini balance. Nah, di belakang itu banyak pemain-pemain baru dan banyak juga pemain-pemain senior. Kayak misalnya itu yang nama-nama beken lah ya, kayak Molina, terus Romero-nya Spurs, lalu Otamendi juga masih ada di situ, bahkan Lisandro Martinez yang menjadi superstarnya di belakang bisa dibilang kan. Sama pemain Sevilla juga Acuna, Montiel, Tagliafico-nya Lyon, dan juga ada Foyt-nya Villarreal. Nah, di belakang ini Argentina jelas mereka punya pemain-pemain muda dan juga ada sosok senior yang bisa dikombinasikan. Jadi ada sosok leadership di belakang kayak Otamendi dan ada sosok pemain muda kayak Lisandro Martinez yang punya potensi dan juga Christian Romero, ada juga Foyt wingbacknya. Dan gue melihat Argentina ini di belakang ini ya akan lumayan solid lah. Kenapa? Karena mereka itu punya potensi pemain yang bisa menunjang di belakang gitu. Lisandro Martinez walaupun dia pendek, tapi dia bisa dengan timingnya yang tepat dan dia performnya di MU pun lagi bagus-bagusnya kan. Jadi si Scaloni tinggal mematnarkan dia dengan siapa? Kalau apakah dengan Otamendi yang senior atau misalnya main 3 back Christian Romero bisa atau main 4 back Romero dengan Martinez. Nah, jadi ini akan saling mengisi satu sama lain. Jadi harus ada satu sosok yang punya postur yang kuat bola udara, Martinez yang cover di belakang untuk sikat bagian bola bawah lah. Kayak gitu. Dan gue bilang ini lini belakang Argentina ya walaupun nggak wah, tapi ini akan menjadi solid karena uh, ada seniornya dan ada pemain potensinya yang bisa digali gitu. Di tengah ini justru yang menjadi highlightnya juga ya karena lini depan udah banyak bintang, di tengah nggak begitu banyak bintang sama kayak di belakang, cuman walaupun nggak ada Lo Celso ya karena cedera, tapi tetap bisa menjadi uh, suatu harapan yang bisa diandalkan lah walaupun nggak top namanya kayak si De Paul, Paredes Juve, McAllister-nya Brighton, Papu Gomez ada di situ, Enzo Fernandez. Nah, jadi secara overall ya lini belakang dengan lini tengah ini nggak punya pemain besar, nggak punya pemain bintang, nggak punya superstar, namanya biasa-biasa banget dan main di klub yang papan tengah dan beberapa papan atas. Jadi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa Argentina ini gue bilang paling balance. Karena kalau dibandingkan kayak Brasil, depan superstar, belakang wingbacknya hancur, tengah juga hancur. Nah, di tengah ini, tengah-tengah belakang Argentina itu lebih balance. Dia itu punya pemain yang punya potensi, dia itu gak banyak superstar, dan kalaupun ada superstar paling Messi doang yang bisa ngangkat gitu kan. Jadi pemain-pemain biasa ini akan bermain untuk Messi. Messi akan menjadi tolak ukur di depan, akan menjadi panutan lah. Jadi semua bola akan di kakinya Messi, pemain-pemain ini akan mensupport Messi untuk bisa bermain untuk dia. Jadi tim ini secara bermain as a team itu lebih kompak, lebih padat lah. Kalau gue melihatnya seperti itu. Maka dari itu Argentina ini gak bisa dianggap remeh karena squadnya itu biasa aja. Tapi secara materi pemain, kalau mereka ini bisa bermain as a team, itu yang penting di World Cup ini. Dan gue gak melihat Scaloni dia dengan rekornya yang belum terkalahkan berapa puluh laga, gue nggak melihat sisi itu, tapi gue melihat murni dari materi pemain yang mereka punya itu. Dan
yang siapa yang dia mainkan siapapun itu terserah dia. Yang pasti siapapun yang bermain, mereka akan bermain untuk Messi. Karena di depannya itu, selain Messi, ada Di Maria, Lautaro, Julian Alvarez, Korea, Dybala juga dibawa bahkan yang cedera. Dan jadi, kalau misalnya tim ini bermain kompak, walaupun nggak menang-menang besar, tapi mereka bisa menang dan bisa meyakinkan kemenangan itu dengan bermain bagus, bermain kompak, create banyak chances di World Cup nanti. Gua udah nggak heran karena memang tim ini nggak ada superstar yang menonjol selain Messi. Semua pemain itu kompak mendukung Messi. Messi ini menjadi Piala Dunia terakhir, dia udah bilang, so pemain-pemain ini pasti akan memberikan sesuatu yang berkesan lah untuk negaranya dan juga untuk si Messi sendiri. Dan Messi juga pasti akan mati-matian di negara ini. Jadi gue bilang Argentina masuk 4 besar sangat possible kemungkinannya. Gue menilai di sini bukan dari materi pemainnya. Kalau kita menilai dari nama-nama besar dari setiap negara, you name it lah, Portugal banyak sekali pemain bintang, tapi kenapa mereka sangat kesulitan begitu bermain di turnamen akbar? Karena pemain-pemain bintang ini terlalu egoisnya, egonya tinggi-tinggi, sangat sulit bermain kompak satu sama lain. Bermain 11 pemain itu dengan prinsip yang sama itu susah. Masing-masing pengen show off, masing-masing pengen menunjukkan kemampuannya masing-masing. Beda dengan Argentina sekarang. Argentina, dia lebih ke teamwork. Teamwork ini yang penting di World Cup. Karena formatnya turnamen. Jadi kalau lu bermain dengan individu-individu, itu gak akan worth it sama sekali, akan gampang dipatahkan. Tapi kalau lu bermain teamwork, kayak Argentina ini, pemain-pemainnya biasa-biasa aja, cuman ada Messi doang yang bisa gendong, dan Di Maria ataupun Lautaro Martinez dan Dybala, mereka akan lebih menyatukan prinsip mereka untuk bermain dengan si panutannya itu. Karena panutannya ini bukan main-main, dia orang yang benar-benar bisa gendong, dia orang yang benar-benar jadi supervisi dari tim ini gitu. Dan si pelatih tugasnya adalah untuk selain meramu strategi, untuk menyatukan chemistry pemain ini jadi satu. Dan itu yang dipunyai Argentina. Kelebihannya ada di situ, ada di teamwork. Bukan dalam artian mengandalkan Messi jadi ujung tombak terus akan sangat bergantung sama Messi. Tidak, bukan dalam hal itu, tapi lebih ke dalam hal teamwork, yaitu memusatkan semua energi mereka untuk mensupport Messi. Karena Messi adalah ruh dari tim ini. Dan mereka ingin membuat sesuatu yang berkesan di event World Cup terakhir, di ujung karirnya Messi di usianya yang setua ini. Jadi gue melihatnya dari situ. So, kalau kalian paham maksud gue, pasti kalian bisa jalan nalarnya. Jadi Argentina gue bilang possible untuk masuk jadi juara dunia. Tergantung lagi mereka di drawingnya. Bisa nggak mereka lawan Belanda di perempat final, atau bisa ketemu Jerman, bisa ketemu Brasil di perempat final. We'll see soon. Thanks for watching.